Pasar tradisional sejatinya merupakan representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah sebagai tempat bergantung para pedagang skala kecil dan menengah. Tentunya sudah jamak kita mendengar jika pasar tradisional itu identik dengan tidak tertata rapi, semua stigma itu tidaklah benar adanya. Jika kita melihat pasar-pasar yang ada di Provinsi Jawa Tengah, revitalisasi pasar tradisional menjadi perhatian utama bagi orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengingat pasar tradisional merupakan sumber utama penghidupan bagi banyak masyarakat di Jawa Tengah. Pasar ini saat ini menjadi peran sentral karena apa? Masyarakat di situ berkembang bukan hanya secara sosiologis ekonomi saja, tetapi juga sosiologis kultural. Dan ini sifatnya karena dulu namanya tradisional dan biasanya pasar rakyat ini kondisinya adalah kondisi yang sudah established, sudah settle begitu, bukan hanya sekedar puluhan tahun tapi ratusan tahun. Ketika mendapat kondisi persaingan saat ini dengan keberadaan retail modern, maka pasar rakyat ini perlu dikembangkan, bukan hanya sekedar sarana prasarana saja, tetapi juga kemampuan atas kepengurusan pasar sekaligus juga para pedagangnya. Menyadari kondisi yang masyarakatnya semakin modern, kondisi persaingan yang semakin modern, dan perlunya kita mempertahankan keberadaan pasar rakyat ini sebagai legacy gitu ya, maka Pak Gubernur, Pak Ganjar dalam hal ini memberikan arahan untuk meningkatkan revitalisasi pasar. Program revitalisasi pasar tradisional yang diinisiasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak hanya mengedepankan pembangunan pasar secara fisik, namun juga pembangunan sumber daya manusianya, baik pedagang, pembeli, maupun pengelola pasar. Salah satu contoh sukses revitalisasi pasar tradisional adalah Pasar Johar yang ada di Kota Semarang. Pasar Johar itu sebenarnya dibangun mulai tahun 1933 dan bisa dimanfaatkan sampai 1939. Jadi sebenarnya bangunnya juga lama gitu. Pernah juga menjadi pasar terbesar teramai se-Asia Tenggara. Direvitasi, harus dimasukkan cagar budaya sehingga harus bangunan tetap sesuai yang semula gitu. Kembalikan ke awal pembangunan ketika bangunan pertama yaitu tahun 39. Pasar sekarang itu lebih tertib, lebih bersih karena zaman dulu pasar itu berkesan kumuh karena memang hampir semua lahan itu untuk jualan, Mas. Jadi hampir semua jalan-jalan, lengkong-lengkong, sampai orang mau beli itu kesusahan untuk jalan. Pengelolaan sekarang ini lebih kita tekankan ke outsourcing. Jadi kebersihan, keamanan kita outsourcingkan. Dengan melibatkan beberapa tenaga pembantu dari pihak ketiga atau outsourcing, sistem pengawasan dan pengelolaan pasar kini lebih efisien. Persyaratan itu sebenarnya kita lengkapi ketika kita mengajukan Pasar Johar supaya menjadi standar nasional SNI. Jadi kita syaratkan sesuai yang distandarkan, termasuk tadi disabel. Kemudian untuk yang di Johar sekarang ini hanya kita bagi 3 blok. Johar Utara itu untuk konveksi dan aksesoris. Jadi untuk Johar Tengah itu juga sama, konveksi dan aksesoris, tapi tambah kuliner lah, kuliner di lantai 2. Kemudian kalau sembako dan bumbon dan sayur kita letakkan di Johar Selatan. Ketika kita membangun sarana prasarana ini maka harus sesuai standar.
Karena pasar rakyat yang sesuai standar itu berarti sesuai dengan spek yang memang sudah secara nasional dikeluarkan kebijakan dari Kementerian Perdagangan. Di situ ada bukan hanya sekedar tempat berjualan yang terzonasi misalnya, tetapi juga kaitannya dengan ada tempat laktasinya, kemudian juga sanitasinya. Maka itu kita kembangkan revitalisasi yang berstandar, bukan hanya sekedar membangun saja, tetapi juga revitalisasi yang berstandar. Ini adalah arahan dari Bapak Gubernur. Maka 79 pasar rakyat yang kita bangun itu dengan 81 kali bantuan keuangan, karena ada yang sudah 2 kali. Jadi 79 pasar rakyat tapi sudah 81 kali. Itu sekitar kurang lebih 360,6 miliar rupiah. Arahnya adalah seperti itu. Ada satu contoh pasar rakyat yang sudah dikembangkan, itu mereka juga memiliki eskalator begitu, seperti di pasar mall modern. Kemudian juga untuk daging dan sebagainya bisa misalnya ada tempat cold storage-nya dan sebagainya. Ini arah yang seperti itu, karena sekali lagi mutu barang yang didagangkan itu menjadi pilihan. Rakyat itu kenapa cenderung banyak belakangan ini ya ke retail modern, karena kan melihat ke atas mutu. Untuk itu pasar rakyat ini barang yang dijual harus juga ikut ditingkatkan lewat sarana yang tersedia. Kini, berkat revitalisasi Pasar Johar, para pedagang bisa kembali berdagang dengan tenang dan nyaman, seperti yang dirasakan salah satu pedagang bernama Bapak Putra. Nama saya Putra, saya di sini jualan baju wanita, gamis tunik maupun baju koko. Saya di sini sudah jualan kurang lebih di sini setelah pindahan sini 2 tahun, kurang lebih 20 tahun. 20 tahun berdagang di Pasar Johar, tentu Bapak Putra mengalami pasang surut dalam berdagang. Sampai akhirnya di tahun 2022, Pasar Johar direvitalisasi. Untuk semakin kesini semakin membaik sih untuk pengelolaannya. Kalau saya sih lebih senang tatanan sekarang, Mas. Kenyamanan itu sendiri sekarang kita lebih baik, lebih bersih, lebih nyaman juga. Saya perwakilan dari pedagang Pasar Johar, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Pak Ganjar Pranowo dan Kepala Dinas Perdagangan beserta staf untuk Pasar Johar ini lebih nyaman, lebih bersih, lebih tentram. Selain Bapak Putra, Ibu Nungki juga merasakan kenyamanan dalam berdagang pasca direvitalisasinya Pasar Johar. Apa mbaknya? Empeng manis, Mbak. Oh, empeng manis ada, ini empeng manis. Saya jualan di Pasar Johar sudah sekitar 20 tahun karena meneruskan dari orang tua saya. Di sini adem, terus gedungnya baru ya, baru dicat, baru diperbaiki, jadi ya bersih lah daripada yang dulu. Kalau dulu kan Johar yang dulu kelihatan kotor ya. Kalau sekarang itu bersih, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur Ganjar Pranowo yang sudah membangun tempat Johar, Pasar Johar ini menjadi bersih, menjadi bagus lagi, sehingga bisa ditempatin yang layak. Selain Pasar Johar di Kota Semarang, Ganjar Pranowo juga merevitalisasi beberapa pasar yang ada di Jawa Tengah. Tidak tanggung-tanggung, selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sukses merevitalisasi pasar sebanyak 79 pasar tradisional, seperti Pasar Meragen, Kabupaten Demak. Pasar Meragen direvitalisasi sejak tahun 2014, selesai pembangunan 2019. Dan pembukaan peresmian untuk pasar baru ini tanggal 9 Oktober 2019. Sistem pengelolaannya sebelum pasar direvitalisasi untuk pengelolaan, terutama untuk pengelolaan sampah. Untuk pengelolaan sampah dulu belum ada jasa angkut sampah khusus untuk yang nangani sampah. Kalau sekarang itu sudah ada, dan ada TPA khusus di sebelah barat pasar. Terus untuk kebersihan sendiri pun
Kalau sekarang sudah di pihak ketiga kan di-outsourcing-kan untuk tim tenaga kebersihan dan tim tenaga ketertibannya. Yang dulu belum ada tim ketertiban, sekarang sudah ada tim ketertiban. Begitu juga dengan parkir. Parkir dulu mungkin di depan Pasar Meranggen di badan jalan raya. Kalau sekarang sudah tertata rapi dan sudah ada pintu-pintu khusus untuk masuk, keluar masuk parkiran. Bapak Sugeng merupakan salah satu contoh pedagang di Pasar Meragen yang saat ini sudah tidak merasakan banjir di Pasar Meragen pasca direvitalisasinya Pasar Meragen tempat dia berjualan. Kalau dulu waktu saya di kios lama ya banjir, terus kena air, hilang. Jadi kalau sudah musim hujan, kebanjiran, saya di pasar kadang-kadang nggak bisa makan. Perbedaannya bangunannya. Untuk saat ini bangunannya sangat bagus. Kalau dulu bangunannya terbuat dari kayu yang sejenis bangunan stasiun dulu. Terus lantai masih paving, sebagian becek, dan kadang kalau musim hujan masih sering kebanjiran. Kalau sekarang untuk banjirnya sudah nggak ada. Kalau nyamannya sih nyaman sekarang. Untuk tempat jualan, untuk itu nyaman sekarang. Kalau hasilnya sih namanya usaha, dapat dari sini bisa menyekolahkan anak, menyekolahkan adik, tentunya ya buat beli rumah, beli kendaraan. Saya ucapkan kepada Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang sudah memprogramkan Pasar Meragen ini untuk direvitalisasi. Revitalisasi Pasar Meragen juga memberikan dampak ekonomi secara signifikan kepada Faisal Alif, seorang pemuda yang berani keluar dari zona nyamannya sebagai karyawan pabrik di daerah Semarang. Nama saya Faisal Alif, berjualan cabai, kentang, sayuran sawi sama daun bawang. Kalau sama pasar dulu jauh karena kotor, kumuh. Kalau sekarang bersih, nyaman, luas, penjualannya lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Disperindak Provinsi Jawa Tengah sama Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo atas dibangunnya kembali Pasar Meragen yang jadi ramai, bersih dan nyaman. Saya ucapkan terima kasih. Pasar tradisional kini tidak hanya digunakan untuk transaksi jual beli saja. Berkat program revitalisasi pasar di era Ganjar Pranowo, banyak pengunjung pasar yang merasa nyaman, aman, layaknya di rumah sendiri. Dulu tuh kumuh, kotor, aku aja nggak mau dulu kesini. Kalau kesini tuh mesti empet-empetan. Iya, ya kalau sekarang kan beda ya, lebih tertata, Lebih bersih. ya lebih bersih. Pokoknya ya Nyaman lah sekarang. nyaman kalau sekarang, belanja di nyaman, sini. lebih nyaman. Dampak dari program revitalisasi pasar di Jawa Tengah tidak hanya dirasakan oleh pedagang saja, pembeli, satuan ketertiban, petugas kebersihan, dan elemen masyarakat yang lain juga ikut merasakan dampak positif wajah baru pasar yang sudah direvitalisasi. Kalau kita bicara yang modern kan sudah banyak, dan kelasnya pasti itu kelas menengah ke atas. Nah sekarang yang mikirin kelas bawah siapa? Pak Presiden itu pernah ngomong sama saya kalau ada urusan pasar jangan dikasih ke investor. Karena pasti penentuan kiosnya minta ampun sulitnya. Dan beberapa kasus muncul. Maka udah deh tangani negara aja. Tangani negara berikan kepada pengelola, rakyat menikmati. Karena kalau rakyat menikmati pasti cerita tarifnya tidak ugal-ugalan gitu. Maka rakyat yang paling bawah yang hari ini mesti diberikan perhatian termasuk ya ini bagian dari tanggung jawab kita kepada mereka yang lemah. Kami kaum difabel sangat terbantu untuk fasilitas yang sudah disediakan di sini. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Pemprov Jateng dan Pak Ganjar atas dibangunnya Pasar Meragen ini. Saya bisa bekerja di Pasar Meragen ini. Terima kasih buat Disperindak Provinsi Jawa Tengah, terutama juga buat Pak Ganjar sudah merevitalisasi pasar juar, pasar tradisional. Jadi kita tuh nyaman, aman, betul. Pokoknya enak lah belanja di pasar tradisional sekarang. Mantap ya. Mantap ya. Terima kasih
buat Semarangku. Terima kasih buat Pak Ganjar. Terima kasih buat Pokoknya Jawa Tengah. mantap.